Amsal 24 ayat 16 berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Masalah bukan selalu pertanda orang itu hidup dalam dosa. Dikatakan orang benar itu jatuh 7 kali. Berarti orang yang hidup benar maupun orang berdosa sama-sama punya masalah. Amen. Bedanya gini, orang benar bisa jatuh tapi dia bangkit lagi. Katakan amin. Bedanya orang benar sama orang berdosa apa? Orang benar dicobai setan. Yesus dibawa iblis ke padang gurun, ingat itu? Tapi kalau orang berdosa mencobai Tuhan. Makanya Yesus waktu disuruh menerjunkan diri dari bubungan bait Allah, Yesus bilang, ada firman berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi hari ini masalahmu, uji 2 hal ini. Apakah memang sedang dicobai oleh si jahat? Atau kita yang mencobai Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Katakan amin. Mazmur 112 ayat 4 berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Yes, kita akan menghadapi masa-masa gelap. Yes, kita akan menghadapi masa-masa genting. Tapi harusnya fokus kita bukan ke sana, tapi kita lihat firman Tuhan. Bahwa di dalam gelap terbit terang bagi siapa? Orang benar. Harusnya fokus kita bukanlah kepada masa-masa genting yang akan datang. Bukan kepada masa-masa gelap, bukan kepada problem yang sedang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi. Tapi kita lihat, kalau kita ingin ditolong Tuhan, kita ingin dibela Tuhan, pastikan kita hidup sebagai orang benar yang mengerti, katakan amin. Bagaimana kita bisa tetap standing di masa genting? Adalah memastikan kita hidup benar, hidup takut di hadapan Tuhan. Mari Mazmur 112 kita baca. Judul perikopnya luar biasa. Bahagia orang benar. Berapa banyak saudara yang ingin berbahagia? Mari hidup sebagai orang benar. Baca ayat yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan usaha urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Berapa yang saudara percaya bahwa berkat dan kebahagiaan adalah bagian orang-orang benar? Yes, akan datang masa-masa sukar. Akan datang masa-masa gelap dan genting. Bukankah kita juga hari ini pasti punya masalah? Tapi orang benar akan ditolong Tuhan. Ia tidak akan goyah selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dia tidak takut akan kabar celaka. Karena Tuhan menjadi tempat perlindungannya dan kekuatannya. Katakan amin. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.